Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari perkenalkan saya Najla Syafiqah Putri dengan NIM 4124-016. Hadirnya saya di sini adalah untuk membuat video untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Yuliana SPD MPD dari mata kuliah pemrograman 3. Nah, tugas yang diberikan adalah membuat sebuah aplikasi kasir. Sebelum saya lanjut ke tugas saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu kasir atau apa itu aplikasi kasir. Nah, aplikasi kasir di sini adalah sebuah perangkat lunak atau aplikasi yang mempermudah untuk mentransaksi sebuah penjualan, misalnya di penjualan restoran, penjualan toko sembako, penjualan Alfamidi, pokoknya penjualan yang melibatkan transaksi, ada barang, terus ada pembayaran, terus ada kembalian atau input atau struknya. Nah, untuk membuat aplikasi kasir tersebut, saya menggunakan Apache NetBeans. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Di sini adalah tugas atau aplikasi kasir yang telah saya buat. Di sini ada namanya tiket bioskop yang saya ambil. Kenapa saya memilih tiket bioskop? Karena saya sebagai mahasiswa atau remaja sangat suka untuk pergi ke bioskop. Nah, kenapa saya pilih ini? Saya kepo atau saya ingin tahu bagaimana tiket-tiket bioskop itu dicetak. Jadi saya membuat sebuah aplikasi simple lah. Sini aplikasi simple yang berbasis GUI. Pertama-tama, sebelum ada semua ini, otomatis kita masuk dulu ke folder baru. Nah, kita pencet yang ini, baru kita masuk di Java application. Nanti kita next saja. Terus tulislah di sini namanya apa yang mau, nama filenya. Kalau saya di sini saya sudah menggunakan penjualan tiket bioskop Java. Nanti tampilannya akan kosong dulu sebelum begini dia akan kosong dulu tampilannya. Nah, yang pertama saya masukkan adalah saya mengukur ini batasnya. Nah, selanjutnya di sini yang biru-biru ini atau background ini saya menggunakan panel di sini berfungsi untuk sebagai backgroundnya. Lanjut di sini kursi, jenis tiket, harga satuan, nama pembeli, jumlah beli, total bayar, pembayaran sama kembalian. Ini semua saya menggunakan label. Kenapa? Karena label seperti yang tadi saya bilang seperti ini. Label itu berfungsi sebagai judul. Kalau sini kan judul utamanya dia tiket bioskop. Ini tuh saya menggunakan combo box. Dia kenapa combo box? Dia itu biar bisa begini. Kita runkan dulu projectnya. Itu biar bisa begini, jadi ada fungsinya. Dia fungsinya buat ini, bisa dipilih misalnya A, B, atau C. Misalnya tadi kan kita pilih yang paling tinggi, yang standar aja lah, B. Terus ini tuh itu bisa diedit, maksudnya memasukkan tidak otomatis seperti tadi, tidak otomatis. Misalnya kita pencet ini belum otomatis dia akan terpencet, belum otomatis dia akan masuk di sistem. Otomatis kita harus bikin atau memasukkan perintahnya. Misalnya ini di private void kursi action performance Java awt event action event. Nah, di sini kita pertama-tama masukkan if kursi get selection selected item equals. Nah, di sini kita masukkan pilih kursi deh. Terus ada button group, clear selection, teks di harganya. Kenapa kita masukkan teks di harga yang ini? Karena dia langsung otomatis
menginput perintah atau harga yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, misalnya ini kita pilih else if kursi get selection item equals A. Kenapa A? Seperti yang saya bilang, A di sini ada macam-macam pilihan, ada A, B, dan C. A ini sebagai yang paling tinggi atau VVIP, B-nya dia standar lah, terus C yang paling standar, dibanding standar kayak yang paling murah lah. Nah, lanjut di sini saya memasukkan equals A. Itu regular ada harganya 50.000, untuk ultranya 70.000, terus untuk goldnya dia 100.000. Nah, sama, jangan lupa ditutup kurung. Nah, setiap memasukkan perintah jangan lupa kurung kurawal sama tutup kurung kurawalnya. Nah, di sini kita masukkan untuk B-nya sama C-nya. Nanti kalau sudah dimasukkan, tinggal pilih. Misalnya ini tadi saya pilih yang B, terus Ultra XT harganya 65.000 sesuai ini. Yang ini equals B regularnya 45, ultranya 65, sama goldnya 90.000. Nah, dia otomatis, itu tadi maksud saya kenapa saya masukkan juga harga TXT harga ini. Jadi dia otomatis keluar print, maksudnya sistem dia otomatis tahu harganya berapa, karena kan tidak mungkin setiap tiket kita mau ubah dulu harganya berapa. Lanjut ke ini, nama pembeli itu di sini nih. Nama pembeli ada jumlah beli, total bayar, pembayaran, kembalian. Untuk yang kotak-kotak ini saya menggunakan panel lagi, dia biar maksudnya satu kali dalam satu aplikasi ini langsung satu kali bisa dengan jenis atau layar utamanya, terus dimasukkan dengan ini adalah sistem atau untuk memasukkan struk lah, maksudnya untuk mencetak struknya. Di sini kayak kita memasukkan dulu data-datanya semua segala macam. Di sini ada nama pembeli, di sini nggak perlu diotak-atik karena kan nama pembeli beda-beda. Jadi nanti kita yang masukkan sendiri semua di sini. Nah, pembelinya siapa? Misalnya saya pakai misalnya ini jumlah beli. Nah, kalau di jumlah beli baru deh kita masukkan perintah, karena kan jumlah beli itu maksudnya berapa tiket yang ingin dia beli. Nah, begitu. Misalnya kita masukkan ini saya masukkan perintahnya adalah beli sama harga. Otomatis di total sini dia kan sudah tahu harga persatuannya berapa. Misalnya satu, dia akan muncul, misalnya kita beli satu, dia akan muncul nih 65.000 langsung. Atau misalnya saya mau beli 3 lah, dia langsung 195.000 per 3 tiket itu. Di sini dia bayar sama dikali sama harga, otomatis jumlah belinya, maksudnya total bayarnya itu sudah tahu berapa harga yang harus dibayarkan oleh sang misela ini. Lanjut ke pembayaran sama pembayaran itu, jadi ini total bayar sama kembalian tidak, ini nama pembeli, total bayar sama kembalian tidak perlu kita otak-atik, maksudnya tidak perlu kita kasih masuk perintah karena dia akan otomatis terisi sendiri. Ini ke pembayaran. Nah, pembayaran di sini saya menggunakan, kalau tadi kan bayar dikalikan harga, kalau sekarang itu totalnya adalah bayar dikurangi kembalian. Kenapa? Karena ini misalnya total bayarnya 195.000. Nah, uangnya misal 200.000 lah. Misal 200.000. Nah, kembaliannya ini deh 5.500. Nah, kembaliannya 5.000. Jadi kayak dia sudah otomatis, maksudnya kenapa tadi bayar dikurangi sama kembalian, hasilnya tuh karena kan total bayarnya yang harus dibayarkan 195.000,
bukan 200.000. Hanya kan tidak ada, misalnya tidak ada uang 5.000 lah, jadi mereka pakai uang 200.000, otomatis kembaliannya langsung 5.000. Kalau misalnya 1.000, kembaliannya tidak ada deh. Nah, begitu. Setelah itu kita langsung lanjut ke ini, input data. Input data dia kalau kita pencet memang belum keluar, tapi misalnya kita sudah pencet input data, otomatis dia sudah ini memang sudah termasuk di sistem. Ya baik, kita lanjut. Karena di video sebelumnya itu kurang ini salah di videonya, memang ada kesalahan sedikit. Jadi ini ada rekaman video yang telah saya buat sebelum saya membuat tugas itu, dimana di sini dia beda, cuman mirip sih. Misalnya ini kursinya saya pilih yang C, terus untuk jenis tiketnya itu saya pilih yang Ultra XD. Seperti tadi, harganya otomatis sudah terinput sendiri. Untuk nama pembelinya saya menggunakan misal yang dibeli misalnya 2. Nah, seperti tadi total bayarnya sudah diketahui oleh sistem. Untuk pembayarannya kita isi sendiri, misalnya uangnya 200.000, kembaliannya pasti di 200 kurang 120.000 itu kembaliannya 80.000. Lanjut ke tadi kan sampai di penginputan data. Nah, di input data itu belum tercetak. Nanti kalau kita pencet print baru dia akan tercetak sendiri. Terus ini lanjut ke misalnya mau membuat struk baru. Seperti tadi, kursinya dipilih misalnya A, jenis tiketnya reguler. Dia yang di data pembeliannya tidak langsung terhapus sendiri, karena memang perintahnya saya tidak menyuruh untuk menghapus otomatis. Memang kekurangan dari saya sendiri sih, jadi masih harus diisi satu per satu. Ya mungkin itulah tadi sedikit tentang aplikasi sederhana yang saya buat. Memang masih banyak salah dan kurangnya, mohon dimengerti. Mungkin sedikit dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.